dan terang. Dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan. Mari bermasmurlah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Biasa dengan tema Keluarga Sehati. Keluarga masa kini dengan kemajuan teknologi digital seringkali menjadi keluarga yang saling diam. Mereka berbicara hanya bila ada keperluan atau kepentingan saja. Waktunya dihabiskan untuk berkomunikasi dengan dunia luar melalui perangkat digitalnya. Sementara komunikasi dengan anggota keluarga lain menjadi terbatas. Sesungguhnya, jalan terbaik untuk menjaga relasi dalam keluarga adalah dengan berkomunikasi dalam perjumpaan langsung. Dengan perjumpaan, kita dapat mendengar suara dan melihat ekspresi, sehingga komunikasi menjadi lengkap dan utuh. Untuk itu, melalui momen bulan keluarga ini, kita diajak untuk menjadikan keluarga sebagai sebuah persekutuan kecil yang akrab dan hangat melalui komunikasi yang terjalin agar keluarga kita dapat menjadi tempat yang penuh damai dan sukacita. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali bagaimana kehidupan kita di tengah keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Apakah kita sudah menjalin komunikasi yang baik di dalam kehidupan keluarga kita, atau kita malah menggunakan komunikasi untuk saling menyakiti? Untuk itu, marilah kita datang kepadanya untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, Engkau Gembala kami yang agung, yang mengembalakan kami dengan penuh kasih sayang dan setia. Keluarga adalah anugerah yang Engkau percayakan bagi kami. Kami tidak mampu mengembalakan keluarga dengan penuh kasih sayang, tidak mampu memelihara, menjaga, melindungi, membimbing, dan melayani keluarga kami seperti Engkau mengembalakan kami, ya Allah. Kami melihat setiap persoalan dalam keluarga dengan cara pandang kami. Kami tidak dapat melihat masalah dari segi sudut pandang keluarga dengan segala keterbatasannya. Dan kami tidak mampu membangun komunikasi dan relasi yang baik karena keegoisan kami. Yang ada pada kami hanyalah kekecewaan, kebencian, dan amarah. Saat ini, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Jamahlah kami, penuhilah hati kami dengan cinta kasih-Mu, dan berikanlah kami hati yang bijaksana, sabar, tulus, agar kami mampu mengampuni dan melayani dan mengasihi keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan
yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dan 32. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat-Mu esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat-Mu esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Ada sukacita di hati, ku berjumpa kawan semua. Ada sukacita
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, untuk keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami boleh bersama-sama di dalam keluarga untuk menjalani pergumulan kehidupan ini, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah kiranya melalui firman yang akan kami dengar, syukur kami akan keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan boleh semakin kami ungkapkan melalui sikap hidup yang berusaha untuk terus mentaati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar dapat mengerti firman dan melakukannya, juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya supaya segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, pembacaan Alkitab minggu ini kembali kita membaca tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kali ini tentang perjamuan kawin. Atau mungkin zaman sekarang resepsi pernikahan kali ya, dapat disamakan. Dalam perjamuan kawin, dalam resepsi pernikahan, maka orang-orang yang diundang itu diundang untuk ikut bersuka cita bersama mempelai. Mereka diundang, artinya mereka mendapat kehormatan karena mereka dianggap bagian dari kehidupan mempelai. Dianggap orang dekat, saudara, kerabat, sahabat. Ya. Sehingga ketika mempelai itu bersuka cita, dia ingin bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang dekatnya.
dengan komunitasnya, dengan lingkaran persekutuannya. Dalam bacaan kita Matius 22 ayat 1 sampai 14, yang mengadakan perjamuan itu adalah raja. Kalau raja yang mengadakan perjamuan, maka yang diundang seharusnya merasa terhormat. Karena ya nggak mungkin satu negara raja semua, ya kan? Raja kan cuma satu, yang lain kan pasti di bawahnya raja. Sehingga kalau mereka diundang ke dalam perjamuan nikah yang diselenggarakan oleh raja, maka mereka dianggap sebagai lingkaran kehidupannya raja, gitu, orang dekatnya, sehingga diundang, diajak untuk bersuka cita. Seharusnya mereka yang diundang bersuka cita bahkan sebelum acara. Mungkin baru terima undangan udah senang gitu. Tapi kita membaca bagaimana mereka malah tidak mau datang. Tapi rajanya rupanya raja yang baik. Di ayat yang keempat kita membaca bagaimana raja itu kembali mengutus hamba-hambanya dengan pesan bahwa hidangan sudah tersedia, datanglah. Artinya perjamuannya akan dilaksanakan sekarang. Ini saatnya, tidak bisa ditunda. Datanglah, bersukacitalah bersama-sama. Tetapi orang-orang tetap tidak mau datang. Di ayat yang kelima dikatakan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Malah ada juga yang menganiaya dan membunuh hamba-hamba utusan raja itu. Kurang baik apa sang raja? Ia mengundang orang untuk bersekutu bersamanya di dalam sukacita. Kurang sabar apa sang raja? Ia mengutus hamba-hambanya untuk mengundang berkali-kali. Bahkan ketika hamba-hamba utusannya itu dibunuh, murka sang raja itu hanya ditujukan kepada para pembunuh, di ayat yang ke-7. Bukan kepada orang-orang yang menolak undangan. Seandainya pesta pernikahan itu masih nanti, saya percaya raja akan terus mengundang. Tapi karena pestanya sudah siap, hidangan sudah disediakan, tidak bisa lagi ditunda, ya harus saat itu juga. Orang-orang ini nggak mau datang, raja kemudian mengundang siapa saja yang ada di jalan. Rajanya begitu baik, begitu sabar. Lalu seperti apa kira-kira orang yang menolak datang ketika diundang oleh raja? Orang-orang yang bodoh sih menurut saya, ya. Diundang oleh raja seharusnya merasa terhormat. Orang-orang ini tidak menyadari anugerah yang diterimanya. Ya, kalau dikatakan mereka masih pergi ke ladang, mereka masih mengurus usaha, artinya mereka ini kan orang-orang biasa yang masih harus bekerja secara fisik. Mendapat undangan raja untuk bersukacita bersama raja, ini kan sebuah anugerah, gitu. Sebuah kesempatan yang seharusnya sebagai rakyat dia nggak terima. Kalau kemudian mereka lebih memilih dengan urusannya sendiri, ya kan bodoh namanya. Ya, tidak bisa mengenali anugerah. Karena mereka menolak datang, sementara perjamuan sudah disiapkan, maka kemudian raja mengundang siapapun yang ada di jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, semua diundang. Dalam perikop paralelnya, Lukas 14, 15-24, di ayat yang ke-21 disebutkan dengan lebih rinci. Kalau di sini kan cuma orang-orang jahat dan orang-orang baik, ya. Kalau dalam Lukas 14 ayat 21 dikatakan yang diundang itu orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Beragam, ada yang jahat, ada yang baik. Semuanya diundang, semuanya hadir dalam perjamuan pesta yang diselenggarakan oleh raja. Ada beragam orang yang ada di situ dan semuanya bersukacita bersama-sama raja. Semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tampil sebaik mungkin, datang dengan keadaan yang sebaik mungkin, bergabung di dalam persekutuan sukacita itu dengan sebaik mungkin.
yang disimbolkan dengan pakaian pesta. Kalau kita mau datang ke suatu acara, kan kita pakai baju yang terbaik, ya kan? Baju yang terbaik ini ya beda-beda buat tiap orang. Baju pestanya raja ya pasti beda dengan baju pestanya rakyat, tergantung kemampuan. Tapi hakikatnya sama. Baju yang terbaik yang ada di lemari, yang dipakai serapi mungkin gitu, disetrika selicin mungkin. Beda-beda, tapi hakikatnya sama. Yang terbaik yang mau dibawa pada saat datang ke perjamuan. Ada satu orang di situ di ayat yang ke-11 yang tidak berpakaian pesta. Artinya orang yang di jalan yang sebetulnya nggak punya hak, tapi kemudian diundang, dia datang dengan pakaian ala kadarnya. Tidak menghormati undangan sang raja. Sehingga raja mengatakan dia tidak layak untuk hadir. Bukan karena yang lain-lain orang-orang hebat, sama. Orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang baik, orang-orang jahat. Tapi semuanya datang dengan berusaha memberikan yang terbaik sebagai wujud syukur. Sudah diundang ke perjamuan raja. Ibarat perjamuan itu, keluarga kita juga sebuah persekutuan sukacita yang diadakan oleh Tuhan. Ketika laki-laki dan perempuan dipertemukan oleh Tuhan, lalu mereka dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan. Artinya persekutuan keluarga itu kan persekutuan dari Tuhan, persekutuan sukacita. Lantas untuk melengkapi sukacita itu anak-anak dihadirkan. Sehingga persekutuan keluarga itu semakin merasakan berkat anugerah Tuhan. Bagi mereka yang baru menikah, bagi mereka yang baru punya anak, mereka merasakan betul kalau keluarga itu adalah anugerah. Bagi mereka yang sudah lama menikah, sudah lama punya anak, cobalah diingat-ingat lagi. Ketika dulu menikah, ketika dulu anak lahir di dalam keluarga, betapa sukacitanya, betapa bahagianya. Cobalah diingat-ingat lagi agar kembali menyadari bahwa keluarga kita itu adalah anugerah Tuhan. Bahwa di dalam keluarga yang dianugerahkan Tuhan itu ada persekutuan yang akrab di dalamnya. Ya memang seiring berjalannya waktu, lantas persekutuan yang akrab itu jadi berkurang. Karena ada yang kemudian sibuk dengan pekerjaannya. Keluarga kemudian jadi nomor 2. Ya, tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Tidak ada kesempatan lagi untuk berkomunikasi dengan cukup. Alasannya sibuk dengan pekerjaan karena untuk keluarga. Tapi keluarga malah terabaikan. Bukan berarti nggak perlu kerja, perlu. Bukan berarti keluarga nggak butuh uang, butuh. Tapi keluarga itu sendiri perlu atau enggak? Mana yang berharga? Kalau nggak ada keluarga, apa kita akan mencari uang sebegitunya gitu? Ya kan? Artinya saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menyadari uang perlu, iya. Tapi keluarga ini juga perlu. Kalau sama-sama perlu, kalau sama-sama penting, jangan sampai ada yang terabaikan. Aturlah waktu sedemikian rupa gitu. Supaya walaupun kita harus sibuk dengan pekerjaan karena bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, kita tetap punya waktu untuk keluarga. Jangan sampai keluarga menjadi terlupakan, jangan sampai komunikasi menjadi terputus. Pulang udah capek, udah tinggal tidur. Kadang-kadang pergi pagi anaknya masih tidur. Pulang malam anaknya sudah tidur. Ya. Persekutuan yang dibentuk oleh Tuhan yang seharusnya mendatangkan sukacita, karena kita lebih sibuk dengan urusan kita sendiri, seringkali jadi kehilangan sukacitanya itu gitu. Ya.
Sampai ada orang yang merasakan keluarga itu bukan lagi persekutuan sukacita, jadi seperti beban dalam kehidupannya. Lantas apa bedanya dengan orang-orang yang diundang tadi, yang tidak mau datang karena mau pergi ke ladang, tidak mampu mengenali gitu, yang mana yang anugerah Tuhan. Ya. Jadi perlu mengatur waktu agar ada keseimbangan. Seiring waktu anak-anak bertumbuh besar, mereka tidak lagi sama. Ada yang sukses, mungkin ada yang masih bergumul dengan karir. Bahkan mungkin juga ada yang bergumul dengan kegagalan. Mereka bertumbuh tidak lagi sama, ada yang kuat, ada yang lemah. Orang tua juga mungkin melemah. Ya. Keluarga kita sekarang jadi lebih beragam. Tapi mereka semua adalah keluarga. Ada dalam persekutuan yang sama yang dibentuk Tuhan untuk berbagi sukacita. Jangan sampai karena keberagaman itu lantas komunikasi kita jadi terputus. Jadi nggak nyambung. Mungkin anaknya udah lebih pinter ya kan. Orang tuanya jadi diabaikan. Komunikasi selalu nggak mau dengar ngomong apapun karena merasa udah lebih pinter. Atau kalau di zaman sekarang cara berkomunikasi juga semakin beragam. Tapi jangan sampai keberagaman itu menjadi hambatan. Yang muda maunya online, ya. Yang tua maunya komunikasi langsung. Jadi nggak nyambung, nggak pernah ketemu. Bersyukur ada banyak keluarga-keluarga yang melihat pentingnya, ya, keluarga yang dianugerahkan Tuhan itu, sehingga mereka membagi waktu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu buat keluarga dan buat Tuhan. Ya. Baik tentu untuk menjaga tadi keseimbangan, ya, sehingga keluarga itu kita tetap bisa memperhatikan, bisa merawat keakraban. Tapi kadang-kadang saya juga melihat sekeluarga ngumpul makan bareng di restoran, tapi semuanya sibuk dengan handphonenya gitu. Ya. Berkomunikasi pada saat itu iya, tapi berkomunikasi dengan siapa kita nggak tahu. Masa sebelahan WhatsAppan ya kan? Kan ngomong aja langsung ya enggak. Ya. Sudah meluangkan waktu bersama keluarga, baik. Tapi komunikasi juga perlu dijaga untuk terjadi di dalam waktu-waktu kebersamaan itu. Jangan sampai komunikasi kemudian tidak terjadi. Ya, karena komunikasi adalah salah satu cara untuk merawat persekutuan. Setiap orang berbeda ya, kalau anak-anak sudah besar ya. Tapi marilah menyadari kalau keluarga itu anugerah Tuhan. Sehingga berusahalah memberi yang terbaik sesuai dengan siapa dirinya. Kalau diberkati dengan kesuksesan, ya hadirlah dalam persekutuan keluarga itu sesuai dengan kesuksesannya. Kalau mungkin yang masih bergumul dengan karirnya, ya tetap berusahalah memberi yang terbaik. Jangan karena saya masih belum mampu, jadi saya nggak bisa terlibat apa-apa dalam keluarga. Nggak seperti itu. Ya. Tadi semua yang datang, beragam orang, yang miskin, yang cacat, yang jahat, yang baik, semua berpakaian pesta. Semua berusaha hadir memberi diri yang terbaik yang dia miliki, sehingga sang raja yang punya pesta dapat menghargai mereka. Demikian juga kita diajak untuk kembali menghayati bahwa keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan. Kalau udah kelamaan tadi, cobalah diingat-ingat lagi. Waktu pertama kali Tuhan mempertemukan, waktu pertama kali Tuhan mempersatukan dalam ikatan pernikahan, waktu pertama kali anak-anak dihadirkan. Ingatlah sukacitanya sehingga kita menyadari anugerah keluarga ini betul adalah anugerah. Supaya kita juga semakin sungguh-sungguh di dalam merawatnya. Ya. Beragam, ya, tapi marilah masing-masing berusaha memberikan yang terbaik
berusaha untuk menjaga salah satunya dengan komunikasi yang baik. Tuhan menolong kita. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman akhir. Hendaklah kita semakin setia mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Bersama dengan keluarga kita melakukan hal-hal yang bersifat kekal untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu.
bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, khususnya para kepala keluarga, untuk memulihkan ekonomi bangsa dan keluarga dalam masa sukar ini. Tuhan anugerahkan hikmat kepada kami supaya kami dapat mengembangkan potensi ekonomi yang masih bisa dikembangkan dalam masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan memberkati usaha kami semua, supaya bangsa kami dapat melewati dan keluar dari masa krisis ini dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, kami menyerahkan permohonan doa kami untuk pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para guru supaya diberi hikmat dan kreativitas untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang harus digunakan. Para siswa juga Engkau berkati supaya tidak merasa jenuh dan dapat menggunakan waktu yang lebih banyak bersama dengan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk jaringan dan gadget yang digunakan. Juga kami mohon Tuhan berkati supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bahwa kami berdoa membawa para orang tua supaya diberikan kesehatan. Berikan mereka hikmat untuk mematuhi protokol kesehatan supaya dapat menjaga kesehatan dan daya imunitas tubuh dan dapat survive dalam masa pandemi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Bapa, berikan hikmat kepada para orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka dalam masa pembelajaran daring ini. Beri mereka kesabaran dan hikmat bagaimana seharusnya mendampingi para putra-putrinya. Dan berikan berkat-Mu kepada usaha orang tua untuk dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyadari seringkali di dalam menjalani kehidupan kami bersama-sama keluarga kami terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga melupakan kalau keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Kami sibuk dengan urusan kami sehingga kami tidak sempat untuk berkomunikasi bersama dengan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami dapat tetap menghayati bahwa keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kami berusaha untuk merawatnya, menjaganya, memelihara komunikasi di dalamnya, supaya kehangatan dan sukacita dapat terus kami rasakan di dalam kehidupan keluarga. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Bapak Joni Sigit, Ibu Helen Pribadi, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Carolina Weru, Ibu Epi Oktoria Kristiani, Ibu Mariati, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Kristian, Ibu Yuniati, Ibu Lindawati, Bapak Endi Winoto, Ibu Ilse Iren Wenas, Bapak Win, Ibu Astrid, Saudara Dimas Adi Nugroho, Bapak Stefanus, dan juga Oma Mariama.
Kami berdoa bagi mereka yang saat ini masih dalam keadaan yang sakit, biarlah kiranya Tuhan boleh menolong mereka, meringankan sakit penyakit mereka, bahkan memberikan kesembuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sudah Tuhan sembuhkan, yang saat ini ada di dalam pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai mereka sampai pemulihannya boleh seperti semula, mereka boleh menjalani kehidupan dengan keadaan yang sehat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Penatua Joko Sudarmadi, Penatua Ryan Hendrajaya, Bapak Lukman Sulistia, Ibu Nuwita, Ibu Livani, Bapak Hardi Roso Yakti, Penatua Herlina Anjani, Ibu Oktavia Maulida, Ibu Lindawati Winata, Ibu Optisana Siliwu, dan juga Ibu Susiana. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan menganugerahi mereka dengan kesehatan, Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dapat menghayati terus anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka yang Tuhan hadirkan melalui keluarga ataupun melalui hal-hal yang lain yang boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Berkati saudara-saudara kami ini ya Tuhan dengan kesehatan. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang dilakukan agar dapat menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Tuhan berkati juga setiap pelayanan yang mereka lakukan agar melalui pelayanan mereka nama Tuhan boleh dimuliakan. Pada saat ini ya Tuhan kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia untuk berbagai persoalan yang dihadapi. Ancaman resesi ekonomi, juga pandemi yang masih belum kami lalui. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong pemimpin negeri kami agar mereka dimampukan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang tepat. Kami berdoa untuk pilkada yang juga prosesnya sedang berjalan. Biarlah baik calon pemimpin maupun mereka yang hadir di dalam setiap kegiatan pilkada dapat memiliki hikmat untuk menjaga protokol kesehatan agar setiap kegiatan pilkada tidak menimbulkan klaster pandemi yang baru, melainkan mereka tetap ada di dalam pelindungan Tuhan, terhindar dari paparan virus yang sedang melanda pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, bukan saja GKI Pakis Raya, tapi semua gereja Tuhan yang tentunya pada saat ini juga sedang mengalami pergumulan dengan pelayanannya. Di tengah-tengah situasi yang serba terbatas yang belum pernah kami alami, biarlah kiranya Tuhan boleh menolong gereja-gereja Tuhan agar mereka dimampukan untuk dapat terus berkarya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menjamah setiap orang yang membutuhkan, menjadi terang dan garam bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki.
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian berkat yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan telah tempatkan kita dalam keluarga yang bersahaja dan tidak sempurna. Di tengah zaman yang rawan dan penuh tantangan, Tuhan panggil kita nyatakan cintanya. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Kadang awan gelap teduhkan hidup keluarga, saat yang kita kasihi berubah. Kita beriman di tengah luka dan duka, percaya kasih-Nya mampu memulihkan. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Jadikan keluargamu sorga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina. Yang gagal didekap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Halo, saya Dr. Arif. Saya dulu menempuh studi kedokteran umum di UKRIDA. Saya masuk angkatan 2009, kemudian lulus dilantik menjadi dokter tahun 2015. Saat ini saya sedang menempuh spesialisasi di bidang anestesi dan terapi intensif di Stadtkrankenhaus Delmenhorst di Jerman. Hal yang berkesan saat saya dulu kuliah di UKRIDA adalah banyaknya teman-teman yang sangat variatif ya. Ada teman-teman dari Malaysia sekitar 20-30 orang yang sekarang sudah menjadi sejawat dan kembali ke negaranya untuk bertugas. Menurut saya sangat penting dalam membentuk pola pikir menjadi lebih terbuka. Kemudian juga networking yang tentunya sangat penting dalam dunia kerja nantinya. Saya melihat UKRIDA sangat memfasilitasi proses perjalanan menjadi dokter itu menjadi lebih efektif ya. Terutama dalam hal jejaring rumah sakit, kita punya banyak sekali jaringan rumah sakit yang sangat-sangat menguntungkan dalam proses mengumpulkan variasi kasus dalam fase klinik atau koas nantinya. Saya juga ingat dulu saya ke Husada untuk belajar anatomi. Sekarang UKRIDA sudah punya lab anatomi sendiri, itu sudah sangat kemajuan yang besar. Dan juga rumah sakit ya, selamat buat UKRIDA sudah punya rumah sakit sendiri sekarang. Juga saya ingat dulu saya banyak berinteraksi dengan dosen-dosen di UKRIDA. Saya melihat di situ banyak sekali dosen yang sangat kompeten. Mereka berasal dari universitas ternama baik dalam negeri maupun luar negeri dan mereka sangat terbuka dengan pertanyaan, dan hal ini sangat penting tentunya dalam membantu kami memahami materi sebagai basic atau fondasi sebelum kita memasuki dunia klinik nantinya. Jangan pernah ragu. UKRIDA punya misi yang sangat baik. Saya masih ingat banget dulu kita punya slogan Being Transformed to Win the Future. UKRIDA membantu saya dalam mempersiapkan diri saya untuk bisa bersaing tidak hanya di kancah nasional namun juga bisa di lingkup internasional. Yang paling penting diingat adalah tetap semangat. Ya, banyak orang berpendapat bahwa menempuh pendidikan kedokteran di uni swasta tidak sebagus di universitas negeri. Nggak benar, menurut saya itu nggak benar. Menurut saya semua sama bagusnya, tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri kita dalam proses pembelajaran tersebut. Dan dalam hal ini UKRIDA sudah sangat capable ya untuk memberikan pembelajaran materi yang mempersiapkan kita menjadi dokter yang kompeten nantinya selama kita mau berjuang dan berusaha keras. Jadi buat teman-teman sekarang, selamat berjuang, jangan ragu, selalu bawa Tuhan dalam pekerjaanmu. God bless you.